Saya kayak ngelewatin tempat sejuk gitu, kayak pegunungan gitu. Terus tapi luka saya itu sembuh, yang di kaki itu, yang lecet-lecet itu sembuh. Nah, di situ saya ngelihat ya ada air mancur bang, air mancur bagus. Terus banyak cewek-cewek cantik juga di situ. Di situ saya balik lagi ke tempat yang tadi itu, yang ada api-apinya itu. Nah, di situ saya suruh nunggu. Nah, di situ saya ngeliatin orang-orang banyak banget yang disiksa bang. Saya ngelihat orang-orang itu kayak di borgol ya, borgolnya itu dari rantai api, kayak rantai apa sih, Ghost Rider gitu bang ya. Saya ngelihat gitu tuh bang. Tapi itu langsung dikampak bang, kampaknya itu gede. Ada tombak panjang, langsung nusuk bang dari alat pitanya sampai tembus ke mulut bang. Astagfirullah, di situ saya bang sampai teriak Allahu Akbar, saya nggak kuat banget di situ bang. Saya ngeri banget di situ. Selamat datang di Diskotis, diskusi konten mistis. Kalian pasti pernah dengar di mana surga itu indahnya seperti apa dan neraka seremnya itu kayak gimana. Nah, di episode misteri kita Diskotis kali ini, kita kedatangan satu narasumber yang memang memiliki cerita dan pengalaman melihat indahnya surga dan melihat seramnya neraka. Nah, kita sekarang udah bersama dengan Mas Aray, Aray, ya, yang akan menceritakan cerita itu. Jadi ceritanya waktu itu tuh gimana? Nah, jadi awal mula sebelum saya terjadi mati suri itu ibu saya dulu bang. Oh, ibunya. Ibunya mati suri tuh? Iya. Selang berapa lama kemudian baru saya? Berapa lama waktu temponya? Oh, kira-kira adalah jangka sebulanan ada. 1 bulan. Nah, yang dilihat itu apa aja tuh waktu Kang Aray? Banyak sih saya melihat orang-orang disiksa dan dikumpulin kayak di gurun pasir gitu. Nah, jadi teman-teman, nanti nggak cuma Kang Aray cerita semuanya tentang detailnya seperti apa, tapi juga nantinya akan coba dianalisa sama Kang Yuda. Menurut pandangan metafisik itu tragedi ini seperti apa penjelasannya? Jadi nggak apa-apa ya, nanti dijelasin sama Kang Yuda, dijabarkan nggak apa-apa. Tentang yang Kang Aray itu rasakan. Nggak apa-apa. Jadi jangan kemana-mana, kita dengar sama-sama gimana seremnya ceritanya Kang Aray. Jadi gimana tuh kejadiannya? Jadi awal mula sebelum saya mengalami mati suri itu ibu saya dulu bang. Ibu saya dulu yang ngalamin karena dia overdosis obat sesak nafas. Itu kejadian tahun berapa? Kira-kira ada tahun 2015 mah. Sekitar 8 tahunan yang lalu. Iya. Ya? Nah, waktu ibu mati suri itu gimana? Taunya dari mana? Mungkin lu lagi kerja kah atau lagi gimana? Lagi kerja. Di telepon, dikabarin. Di telepon sama adik saya. Terus pas lu pulang? Iya, saya belum buru-buru pulang sih karena emang tanggung sih dia nelponnya, jadi itu jam 4 sore. Ya karena tanggung, kita kan closing kerja jam 5 ya. Udah standby jam 5, udah kita waktunya bubar pabrik. Nah, di situ saya buru-buru pulang. Nah, sempet shock juga, naik motor juga udah nggak karuan, ngebut ngelihat di rumah udah rame-rame ya. Saya udah ngelihat ibu saya terbaring dan ngelihat udah kumpul orang rame-rame lah gitu. Nah, saya nangis di situ ya, nggak sanggup kata apa-apa lagi gitu. Kenapa ya, mau ngomong pun susah ya, hanya bisa nangis ya nangis gitu ya, sambil kita yasinan juga. Nah, selang beberapa saat itu ibu bangun tuh, langsung kayak kaget gitu bang, kaget sambil nyebut istighfar, astagfirullahaladzim. Nah, dia langsung kaget bangun, langsung muntah bang. Mungkin karena racun keluar apa gimana, saya nggak tahu tuh. Keracunan obat kan. Nah, situ dia udah keringetan banget bang, udah ya gimana sih kalau orang kayak keracunan gitu bang ya. Tapi dia belum sempat belum sempat dibungkus pakai kain kapan, baru di ini doang, di apa maksudnya, dibaring doang gitu. Nah, di situ ditanya lah sama
orang-orang emang kenapa begini-begini, ya dia karena emang punya penyakit sesak ya, karena mungkin udah nggak kuat nahannya, dia minum obat itu nggak satu dua sekaligus. Nah kan di situ udah ada tercantum tulisan itu obat keras. Nah dan di situ Mi juga ya, ibu saya sempat cerita bang, ceritanya begini ya, pas dia itu katanya bukan kayak ngelihat mimpi ya, di situ dia ceritain di depan banyak orang ya, dia cerita begini ya, tadi itu Mi ngelihat banyak orang-orang dikumpulin katanya kayak di padang pasir gitu. Terus banyak orang-orang juga kok kayak siluman gitu, ada yang mukanya kayak babi, ada yang kayak sapi, bahkan ada yang letahnya keluar menjalar gitu, bahkan matanya juga ada yang nonjol keluar. Nah nggak tahu dah di situ. Nah terus tiba-tiba Mi itu ada anaknya yang waktu itu meninggal waktu bayi. Nah dijemputlah sama anaknya, mama katanya, mama sini katanya, jangan ke situ. Nah diajak lah ibu saya, mama sini ikut, nah, ikut saya. Nah diajak tuh, kata ibu saya diajak, nggak tahu kemana, kayak lorong gitu. Pas itu ibu saya ngeliat tuh, itu kayak di atas bukit gitu ya, ada binatang-binatang kayak rusa ya, banyak lah hewan-hewan kayak sapi juga, kambing, tapi ya emang tempatnya itu tentram, adem, ada air mancurnya juga. Terus di situ Umi saya ngeliat juga ada kayak anak-anak bayi itu terbang-terbang di atas, kayak gimana, kayak cupit gitu. Ada sayapnya, ada. Nah tapi bukan ke situ kata ibu saya, terus dituntun sama anaknya sini. Nah pas mentok di situ, nah ibu saya itu suruh tungguin di situ. Nah tiba-tiba ada dua cahaya, yang satu merah yang satu putih, datang ngejemput. Nah sama ibu saya juga diajakin ikut saya. Nah di situ ibu saya kayak ada jembatan gitu, nggak tahu saya itu jembatan Shiratal Mustaqim apa bukan ya, intinya ada jembatannya hitam kayak penggaris gitu, hitam kayak penggaris. Nah di situ banyak orang-orang ngantri ya, orang-orang ngantri. Nah pas orang-orang itu mau lewat, jembatan itu runtuh ya, bergilir, runtuh, orang itu jatuh itu di bawah itu api udah nyamber ke atas gitu, kayak bensin gimana sih, kayak buar aja langsung nyamber, gosong, loncat lagi, gosong lagi, kayak gitu. Nah terus ada juga kata ibu saya yang pas nginjak jembatannya itu langsung kayak kilat, langsung sampai ke depan. Nah pas giliran ibu saya, pas ibu saya mau nginjak ke jembatan itu, tapi nggak boleh katanya, kamu bukan di sini katanya. Nah kamu, tempat kamu di sini, diajak lagi. Nah udah mentok di situ, ibu saya suruh masuk tuh kayak ke lorong itu. Nah pas masuk ke lorong itu, tiba-tiba ya dia sadar gitu. Iya langsung sadar, langsung ya ngucap istighfar gitu. Nah ibu saya juga sempat pesen buat semuanya ya, mungkin ini kehidupan yang buat kedua kalinya ya gitu ya, mungkin ini teguran kata dia ya gitu ya. Banyak para ini juga yang sesepuh juga bilang kayak gitu ya, diberi hidup yang kedua kalinya, manfaatin sebaik-baiknya ya gitu. Nah setelah itu kenapa kok tiba-tiba saya juga ngalamin itu yang anehnya itu. Lu bisa ngalamin itu selang 1 bulan kemudian kan? Iya 1 bulan itu saya ngalamin. Nah waktu itu teh jam 2 kayaknya ya, jam 2 dini hari, itu bukan mimpi kalau kata saya, itu asli. Saya bisa ngeliat raga saya sendiri. Sama, saya pakai baju hijau, dia pakai baju hijau, pakai celana hitam juga. Saya ngeliat, saya ngebaring tidur, tapi pas saya sentuh kok nggak bisa tembus. Jadi itu yang tubuh badan lu sendiri? Tembus. Tiba-tiba ada cahaya dari depan itu, cahaya dua terang banget. Itu saya sampai kesilauan, saya rabu begini ya, nggak kelihatan itu. Nah tiba-tiba saya diajak lah, dituntun itu, ikut katanya, pakai bahasa Arab, saya nggak tahu, lupa bahasanya. Nah pakai bahasa Arab, ikut tuh saya terbang masuk ke kayak dimensi kayak gitu, bulat cahaya. Nah masuk saya ke dalam bang. Nah tiba-tiba itu di situ saya disuruh tunggu. Nah kok baju saya ganti loh gitu, saya cuman setengah dada pakai celana putih doang bang. Nah situ saya
Saya ngelihat banyak orang-orang disiksa bang. Di kanan kiri saya itu udah api, saya dituntun terus, ikut. Nah di situ saya ngelihat kayak ada singgasana gede, di situ kayak ada raja. Nah ada raja di situ bang. Nah di situ saya suruh sujud kamu katanya gitu, saya sujud, terus dia ngobrol. Siapa nama kamu? Ya, saya sebut nama saya Tata gitu. Tata binti apa ya? Binti ini si Anu ya kayak gitu. Nah pas itu lihat selama ini amal perbuatan kamu ya, gitu. Itu ada layar gede banget bang, gede di situ ya kayak kita nonton bioskop lah bang ya. Semua itu apa yang kita lakukan di dunia itu udah terekam jelas di situ. Rekam jejak kehidupan. Iya, kayak ada memorinya gitu bang. Ya saya pernah begini, pernah ngelawan orang tua ya, pernah minum minuman, semuanya terekam jelas bang di situ. Ada semua di situ kelihatan. Sampai-sampai ya saya udah pasrah, pasti saya dihukum ini masuk neraka gitu. Nah setelah itu kata yang si rajanya itu bawa, ditarik saya itu, tarik pas diseret, saya udah ampun-ampunan di situ, diseret saya. Ya ini juga hampir lecet sih, udah hampir kelihatan daging lecet. Nah terus diajak tuh sini. Nah sama tuh di situ juga saya kayak ngelewatin tempat sejuk gitu kayak pegunungan gitu. Terus tapi luka saya itu sembuh, yang di kaki itu yang lecet itu sembuh. Nah di situ saya ngelihat ya ada air mancur bang, air mancur bagus. Terus banyak cewek-cewek cantik juga di situ bang. Tapi ada sayapnya, kayaknya bidadari sih kalau kata saya. Tapi Allahu alam sih, saya nggak tahu itu. Nah bukan ke situ juga, bukan katanya, bukan ke situ katanya, ikut saya. Nah ikut. Nah di situ saya di padang pasir, tapi ada timbangan. Timbangan kayak timbangannya kayak timbangan gimana ya, kayak timbangan jadul begitu gede. Timbangan yang kayak lambang apa tuh, neraca gitu mungkin ya, timbangan zaman dulu. Iya mungkin kayak gitu tuh, iya timbangannya kayak gitu. Nah saya suruh naik tuh ke timbangan, naik. Nah di situ pas naik kok seimbang, ngambang gitu loh. Nah sini kamu, ngambang. Nah saya itu dibawa lagi. Nah di situ suruh nunggu tuh di padang itu, saya ngelihat orang-orang itu banyak loh bang ya, orang itu banyak banget ya. Nggak tahu saya dari mananya ya, rupa-rupanya juga di situ orang-orang ya, mungkin karena emang selama hidup di dunia juga ya mungkin banyak salah juga ya. Saya ngelihat di situ ada orang yang matanya sampai keluar ya bang ya, yang lidahnya panjang juga sama kayak ibu saya gitu napa. Dan ininya kayak tikus bang, udah macem-macem. Nah terus selanjutnya nggak selang lama kok saya diajak tuh sama cahaya putih lagi, tapi secepat kilat bang gitu, set. Nah di situ saya balik lagi ke tempat yang tadi itu, yang ada api-apinya itu. Nah di situ saya suruh nunggu. Nah di situ saya ngeliatin orang-orang banyak banget yang disiksa bang. Saya ngeliat orang-orang itu kayak di borgol ya, borgolnya itu dari rantai api, kayak rantai apa sih, Ghost Rider gitu bang ya. Saya ngeliat gitu tuh bang, tapi itu langsung dikampak bang, kampaknya itu gede. Kok tangannya itu sampai hancur, ya situ sampai teriak. Saya udah nggak sanggup kata apa-apa lagi, saya udah nangis-nangis di situ, udah saya ngomong Allahu Akbar, saya udah pasrah lah, pasti saya juga bakalan disiksa kayak gitu. Nah ada lagi bang yang lebih sadis lagi, dia dikasih minum lahar, lahar ya, sampai ini tubuhnya itu merolok sampai hancur semua, semua isi ininya, isi perutnya ya keluar semua. Nah terus yang itu sih belum seberapa ya, saya yang lebih nggak kuatnya saya ngelihat perempuan digantung bang. Digantung itu dari sininya nih, dari pundaknya digantung kayak buat kail pancingan gitu bang, digantung tapi sambil kalau kata orang dipanggang ya, kayak digarang gitu kalau orang Sunda ya, digarang. Nah situ ada tombak panjang langsung usut bang, dari alat pitanya sampai tembus ke mulut bang. Astagfirullah, di situ saya bang sampai teriak Allahu Akbar, saya nggak kuat banget di situ bang. Saya ngeri banget di situ. Nah di situ bener-bener saya udah nggak sanggup kata-kata lagi. Nah diajak lagi saya tuh, diajak jalan terus, saya bingung nih saya mau diajak kemana nih ya. Nah setelah itu saya kembali lagi ke padang yang tadi itu, tempat padang pasir itu. Nah di situ saya dikumpulin. Nah kok tiba-tiba ada jembatan juga nih bang, sama jembatannya itu kayak penggaris ya. Nah
Saya naik tuh ke situ, giliran saya ya. Saya nggak langsung ngantri, nggak kayak ibu saya langsung suruh lewatin. Pas saya injek, keropos bang. Saya terus didorong-dorong sama orang belakang. Ayo cepat, katanya cepat. Langsung saya lari, kok langsung jembatan itu hancur runtuh. Saya lari, saya hampir jatuh, saya pegangan ke pinggirnya tuh. Saya berusaha naik tapi kayak ada yang nginjek tangan saya gitu. Ya hampir jatuh saya, tapi waktu tangan begini, saya langsung naik ke atas. Alhamdulillah saya udah sampai. Terus ada di depan itu ada pintu itu langsung kebuka, serap banget, terang ya, terang. Nah di situ saya nggak bisa ngomong apa-apa ya, karena saya ke silauan ya gitu. Terus saya masuk. Nah di situ saya kok tiba-tiba sadar gitu loh, bangun. Nah, bangun tiba-tiba di depan saya itu udah rame-rame orang gitu, udah ada ibu saya, adik saya, semua ya, orang-orang tetangga udah ada di situ. Nah kenapa katanya gitu. Ya saya udah lihat kok udah jam 7. Udah pagi. Kata ibu saya ngigo tapi padahal enggak. Itu tuh kayak nyata banget ya, saya ceritain begini. Oh berarti karena mungkin di situ juga kan ada tokoh agama juga di situ. Dia ceritain gini ya, mungkin itu sama sebuahnya teguran buat lu katanya, biar lu memperbaiki agama lu, iman lu katanya gitu. Nah biasanya cerita begini, iya itu lu diperlihatkan siksa neraka biar apa? Biar lu itu memperbaiki diri katanya gitu, biar lu itu sadar bahwa hidup di dunia itu perbaiki ya gitu ya, manfaatin sebaik-baiknya gitu. Jangan cuma buat kita itu di sini buat happy ya, dulu di sini happy tapi lu nanti lihat di akhirat. Lu kan udah lihat kan kayak gimana akhirat katanya, kayak gitu. Nah selang beberapa saat itu, nah kok tiba-tiba ya saya kayak bisa ngelihat makhluk halus gitu loh bang. Jadi bisa ngelihat sosok yang nggak bisa dilihat sama manusia normal tuh, kayak kejadian itu. Iya, insting saya jadi kuat gitu. Bisa ngerasain kayak misalkan kayak kita ngobrol begini, kayak ada yang ngikutin atau gimana gitu bang. Jadi setelah mati suri jadi lebih peka ya terhadap mereka yang nggak kelihatan gitu. Saya juga itu nggak tahu itu kenapa. Tapi emang bener-bener itu waktu pengalaman saya ngeliat siksa neraka itu bener-bener bang, itu saya di situ saya udah tersentuh banget hati saya. Saya udah janji sama diri saya sendiri ya, saya bakalan ya perbaiki lagi kehidupan saya, dan saya nggak mau lagi ngelalain apa-apa perintah-perintah dari Gusti Allah gitu. Udah ya, janji gitu ya? Iya, walaupun ya sampai saat ini sih saya belum semuanya full gitu, belum semuanya full saya jalanin, tapi saya kalau ingat itu ya saya selalu tersentuh, selalu nangis. Tiap sholat saya, tiap saya sujud itu saya nangis, tiap tahajud juga gitu. Karena apa ya, saya takut pas saya akhir baring saya ya saya langsung dilempar ke neraka bang, kayak gitu. Jangan sampai. Iya, saya takut banget bang, bener. Takut banget, saya ngeri banget. Tapi ada beberapa yang mungkin perlu gue pertanyakan nanti ke Kang Yuda ya. Boleh. Karena Kang Yuda ini yang paham tentang hal-hal metafisika. Apalagi tadi ada hal yang menarik banget menurut gue. Setelah lu mengalami mati suri itu dan lu bangun, setelah itu tuh kepekaan batin lu jadi kebuka. Iya, betul bang. Lu jadi bisa melihat mereka yang tidak terlihat. Iya. Nah, itu faktornya apa? Nanti biar Kang Yuda yang jelasin. Iya, boleh. Mungkin kita langsung aja kali ya masuk ke segmen diskusi. Karena kan ini kontennya kan diskotis, diskusi konten mistis. Nah, sekarang ini segmen diskusinya nih. Kita akan mendiskusikan apa yang terjadi sama Kang Arai, didiskusikan bersama Kang Yuda. Jadi langsung aja kita panggilkan Kang Yuda Lesmana. Ya, Kang Yuda nih, gimana menurut pandangan dari Kang Yuda mengenai fenomena yang terjadi sama Kang Arai ini nih Kang Yuda? Ya, fenomena mati suri ya? Iya. Oke, mati suri nih. Nah sebelumnya gue boleh tanya nggak? Boleh. Boleh ya. Jadi mengenai mati suri kan pasti ada penyebabnya. Nah kalau pribadi, kenapa kok lu bisa mati suri? Nah, jadi waktu itu tuh gue pulang kerja, bang. Nah, pulang kerja itu mungkin karena gue hawa capek kali ya. Nah, gue tuh waktu habis maghrib tuh, ya gue tidur. Tidur itu
nggak tahu tuh ya sampai berapa lama gue lihat udah jam 2. Nah jam 2 gue lanjut tidur lagi. Nah tiba-tiba kok gue serasa kayak gimana gitu, badan tuh ngerasa kayak melayang. Oke, berarti penyebabnya tuh tidur, jam 2 bangun lagi tiba-tiba badan tuh melayang. Iya. Oke, berarti nggak ada pengaruh obat atau kayak Nggak orang ada. tua gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Oke, jadi tiba-tiba bisa melihat raga dan lu simpulkan itu masuknya ke mati suri. Iya. Oke. Oke, yang kita lihat ya dari analisa dulu ya. Secara metafisik memang kan banyak orang yang mengalami mati suri ya. Terutama sebenarnya lebih ke pesan sih benar mati suri ini. Nah, mati suri ini menurut gua salah satu fenomena langka yang bisa disimpulkan melalui metafisik maupun medis. Nah, yang gua tahu kan tentang metafisiknya. Kalau untuk medis gua sebenarnya tahu, cuman takut salah dan tidak pas untuk menyampaikannya. Sehingga mati suri ini bisa disimpulkan kalau gua pribadi secara metafisiknya itu lebih ke pesan untuk kita semua nih, yang dimana mungkin ini adalah pesan agar kita ini menjalani hidup selalu dengan keadaan yang baik atau melakukan hal-hal baik. Agar apa? Agar kan tadi kan Kang Ara ini ngelihat ini ya neraka gitu ya, seolah-olah ilustrasi neraka atau mungkin surga gitu ya, atau mungkin padang pasir. Itu lebih ke gambaran diri kita di saat kita hidup di dunia. Kalau kita melakukan hal yang tidak baik, ini ganjarannya. Ya. Terus kalau kita melakukan yang baik, ada juga gitu loh ganjarannya, seperti itu. Maka dari itu ini lebih ke pesan untuk semua orang. Gitu. Masih hidup lah ya. Ya. Tapi yang kalau gue lihat ya, karena kan kalau mati suri itu memang detak jantung udah nggak ada, ya udah nggak napas gitu loh. Ya banyak juga yang katanya mati suri itu kadang udah mau dipocongin terus hidup lagi gitu lah. Lagi dimandiin, bangun lagi. Nah kalau Kang Ara ini maksudnya emang kalau kata informasi orang tua itu udah nggak napas atau gimana? Udah nggak ada. Udah nggak ada napas. Oke, berarti fenomena ini masuknya lebih ke memang gejala yang memang harus dijelaskan secara medis. Tapi ya kalau untuk mistisnya lebih ke astral projection. Jadi di saat raga kita mati ya, dan mati itu entah itu tidak berfungsi atau mungkin tidak ada pergerakan dalam organ yang inti kita, itu biasanya sukma yang keangkat. Atau bahasanya itu astral projection lah bahasa kerennya. Merogoh sukmo gitu ya. Sehingga tadi kan makanya kita bisa ngeliat raga gitu kan, dipegang nggak bisa gitu ya, tahu-tahu kita dibawa kemana. Nah itu lebih ke astral projection gitu kalau dalam segi metafisiknya. Tapi kalau untuk fenomena yang Kang Arai alami, menurut saya ini memang harusnya pesan sebagai manusia itu kita tidak boleh berbuat yang tidak baik. Itu aja sih, karena kalau kita jelasin mati suri kayaknya agak rumit ya. Tapi pengaruh juga nggak sih? Tadi kan Kang Ara juga bilang kan penyebabnya itu pulang kerja, dia kondisi capek, habis maghrib tidur. Ya. Karena kan ada pamali ya. Ada pamali namanya habis maghrib tuh tidur. Kita nggak boleh. Pernah dengar kan kayak gitu? Pernah dengar. Ya mau maghrib jangan tidur dulu. Gitu ya. Itu ngaruh juga nggak sih? Sebenarnya kalau kenapa disebut pamali gitu ya, kalau memangnya udah sore lah mau menjelang maghrib tidur itu nggak boleh. Kenapa? Karena kalau secara metafisik itu gerbang astral tuh kebuka. Lagi kenceng-kencengnya mulai dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Sampai menjelang Isya lah ya. Menjelang Isya. Seperti itu. Itu astral tuh lagi pergerakannya lebih cepat gitu loh. Makanya takut bahasanya kita kesambat gitu loh. Sehingga ya bahasanya ya kita sakit tuh kan tidurnya gitu kan, atau mungkin secara medisnya pun nggak bagus tidur jam segitu karena organ tuh lagi aktif-aktifnya. Jadi mungkin lebih baik kalau mau maghrib atau sebelum maghrib jangan tidur ya. Jangan tidur kalau bisa. Nah, karena emang ada Yud, ini pernah nih gue jadi cerita ya. Iya. Ada saudaranya temen gue, itu sering banget tidur abis maghrib. Jadi pulang kerja abis maghrib langsung tidur, pulang kerja abis maghrib langsung tidur. Sekarang itu dia jadi kayak orang kena gangguan jiwa. Nah itu kayak orang ngaco gitu loh. Iya, kalau menurut saya kenapa kok bisa gitu? Karena mungkin tadinya kan kita kerja ini kan tenaga ya digunakan ya. Tiba-tiba badan kita memang walaupun capek tapi dipaksa untuk rest atau untuk istirahat gitu ya. Itu nggak bagus juga karena badan itu bahasanya belum pendinginan lagi. Yang tadinya panas kalau mobil nih belum pendinginan lagi, langsung dipaksa untuk pendinginan. Karena kan memang jam ideal untuk tidur itu
ya jam 8 lah ya, Jam 9. jam 9 gitu lah. Itu ideal banget, mentok-mentok jam 11 gitu ya. Itu masih ideal untuk jam istirahat. Tapi kalau untuk jam segitu, apalagi kita habis kerja langsung blok gitu ya, itu organ itu yang tadinya lagi kencang-kencangnya tiba-tiba kendor. Gimana ya, sehingga ada saraf-saraf yang mungkin di saat kita nanti bangun itu langsung tegang lagi gitu loh. Karena masih merekam kejadian sebelum kita tidur gitu loh, aktivitas ya gitu sebelum kita tidur, sehingga ya menjadi ada gangguan jiwa dan sebagainya gitu loh. Atau mungkin juga kalau bahasa ininya diculik sama jin. Katanya gitu ya. Mungkin ada yang mau ditanyain nggak sama Kang Are ke Kang Yuda nih? Mumpung ada Kang Yuda yang di sini. Tapi tadi kan menarik juga sih. Kenapa? Karena yang tadi katanya habis mati suri, tiba-tiba bisa melihat, bisa melihat astral gitu ya. Nah itu lebih ke masuknya ini ya, kepekaan itu kita tiba-tiba timbul di saat rogo sukmo atau mungkin astral projection, terus kita kembali lagi. Kenapa? Karena badan kita atau ruh kita ya, ruh lah bukan badannya, ruh atau sukma lah bahasanya seperti itu udah menyatu di alam yang tidak nyata. Ya jadinya pas kita kembali, jadi kita bisa memvisualisasikan alam yang tidak nyata. Karena mungkin bahasanya mah auranya ketinggalan di sana, gitu loh. Sukmanya ada beberapa yang masih terekam di sana. Terbuka tanpa sengaja ya? Terbuka tanpa sengaja, ya. Karena kan biasanya kan kalau memangnya udah balik, ya kalau semua itu biasanya kalau kita dari meditasi itu dapat sesuatu yang memang something lah gitu ya yang kita inginkan. Tapi kalau kita kan tidak sengaja, makanya dari itu Bang Ara atau bisa Bang Tata lah ya, Bang Tata yang dimana ini lebih ke bahasanya ada kemampuan khusus yang memang mungkin titipan ya, anugerah lah ya bahasanya seperti itu, yang mungkin orang lain tidak bisa mendapatkannya. Itu mungkin tugas untuk Bang Arai ini untuk agar bisa membantu orang, mengingatkan orang, pangeling harusnya seperti itu. Ya, jadi bisa ngasih pembelajaran juga. Gitu. Itu menolong lah intinya. Yang pertama kali dilihat ya, waktu terbangun dari mati suri itu, kan secara tidak sadar nih terbuka cakranya ya. Cakranya terbuka, bisa peka melihat segala sesuatu yang tidak bisa dilihat orang. Hal yang pertama kali dilihat nih sama Kang Arai ini apa? Gua nggak bisa langsung melihat sih, tapi selang beberapa, ada waktu 5 harian. 5 harian itu selang gua mau tidur, kok gua kayak didekap sama pocong. Itu bukan ketindihan sih kalau kata gua, emang didekap. Begini, ditekan gitu. Oh itu mukanya jelek banget itu. Gua udah nggak bisa ngebayangin itu, mukanya udah hancur banget itu. Ketindihan atau itu masuknya fenomena ketindihan atau rap-rapan? Iya, tapi ini asli. Itu pocong. Gua coba sekuat tenaga itu ngelawan, gua udah baca Anas, ayat kursi tapi nggak mempan. Nah setelah gua terus baca ayat kursi ada beberapa kali, si pocong itu dari yang seukuran sama kayak gua, dia berubah besar langsung hilang. Sebenarnya sih kalau menurut gua itu emang kan namanya itu tugasnya menggoda. Karena uji keyakinan kita nih dengan doa tersebut. Ya mungkin kita menganggap ini gua udah baca A, B, C, D tapi mempan, sehingga si pocong itu makin kuat gitu kan. Membuktikan lo gitu kan. Yakin gak lo sama doa lo? Karena kan kalau kita mendoakan itu agama apapun universal itu harus yakin dengan keyakinan. Karena mungkin Kang Arai ini posisinya lagi gak siap gitu ya, lagi tidur sehingga tiba-tiba mungkin baca dalam hati gitu ya. Ya mungkin tidak terlalu fokus bacanya, mungkin tidak terlalu siap lah untuk menerima kejadian tersebut, sehingga pocong itu tujuannya hanya untuk mengganggu. Nah barulah itu kejadian yang lain sih dirasakan juga, seperti itu. Iya, itu yang mengganggu cuma pocong itu doang. Masih ada, banyak. Jadi sering diganggu. Nah, gue pulang kerja juga tuh waktu itu lembur. Jam 11, gue lagi naik motor, ya lewat bukan jalan biasanya, gang yang satunya lagi, gang Pelangi. Gue lewat situ. Di situ ada pohon manggis, tiba-tiba ada yang ketawa di situ. Gue shock dong, kaget. Gue liat spion, ya ada cewek mukanya rata. Motor gue di situ gue gas mater, nggak bisa jalan, pisan mater. Ya mau nggak mau, gue loncat, gue lari ke rumah, langsung ketok-ketok. Orang rumah kaget kan, pada keluar ada apa. Nah di situ langsung pada nyamperin dah, ibu gua semua, orang-orang tetangga juga pada keluar. Nah tetangga yang sebelah itu ngedenger, emang kebetulan rumahnya itu sebelah nama pohon manggis itu. Nah dia ngedenger juga, nah dia juga shock juga. Nah itu emang ngedenger ada yang ketawa di situ. Nah pas gua lihat sosoknya nggak ada kok. Pas di sana gua ngeliat dia ada di pojokan sambil jalan mundur begini sambil nyengir.
mundur begini. Asli itu dia ngambang gitu sambil senyum gimana sih kayak ngeledek nyengir gitu. Tapi mukanya nggak ada, cuma ada ininya doang, mulutnya doang. Mukanya nggak ada, ininya rata tapi cuma ada mulutnya doang sambil nyengir. Nah sebelum lu mati suri nggak pernah diganggu sama? Nggak pernah, gua nggak pernah ngeliat kayak model-model tadi pocong lah, kunti lah semacamnya, nggak pernah. Ini faktornya apa ya Yud ya? Apakah mereka yang ya kita sebut hantu lah ya, hantu atau jin atau setan gitu lah ya? Apakah mereka ini tuh tahu ya kan? Kalau wah ini Kang Arai ini bisa ngelihat gua nih, udahlah gua isengin dia lah. Karena kalau yang kita tangkap dari ceritanya ya, sebelum dia bisa melihat itu, sebelum dia punya kemampuan kepekaan ini, dia tidak pernah diganggu. Tapi setelah dia punya kemampuan ini, dia jadi sering diganggu. Gitu. Biasanya kan kalau memang orang baru bisa lihat, ini saya pengalaman juga Mas Rizal. Biasanya memang orang yang bisa melihat atau bahasa kerennya itu ya gitu ya, oke indigo katanya gitu ya, yang memiliki kemampuan khusus atau anugerah seperti ya. Nah biasanya kalau kemampuan seperti itu, ini pengalaman saya aja, biasanya kan kalau memang orang bisa melihat itu kan ada yang namanya portal gaib. Ya portal gaib itu yang biasanya memang ada di setiap manusia. Cuman ada yang terbuka, ada yang sifatnya agresif, ada yang sifatnya itu biasa-biasa saja, santai-santai saja. Nah itu biasanya kalau memangnya kejadian seperti itu karena mungkin portal gaib kita kebuka, cakra kita kebuka, ada daya serap yang berasal dari tubuh kita. Akhirnya mungkin di saat melewati tempat-tempat yang konon katanya angker, itu energi mereka terserap, sehingga batin kita atau mata kita atau mungkin insting kita bisa memvisualisasi. Ya, karena apa? Karena bahasa gini, kata setan, lu bisa ngeliat gua gitu kan, gua penasaran nih gitu kan, kok kenapa lu bisa ngeliat gua, sehingga dia tuh penasaran sama kita. Sebenarnya mereka yang penasaran sama kita, kenapa kok lu bisa ngeliat gua gitu. Biasanya kaum lu tuh nggak bisa ngeliat gua. Itu kalau yang saya analisa, sehingga mereka penasaran, akhirnya karena mungkin kata kemampuan digoda terus lah, sampai nanti mungkin kita ada pembelajaran, punya proteksi itu, walaupun ada bisa melihat ya, atau Bang Arai bisa melihat atau bisa merasakan, itu lebih terkontrol karena mungkin baru jadinya tidak terkontrol gitu. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi sama Kang Yuda? Nah iya, yang lebih parahnya lagi nih ya, nggak cuma itu juga Bang. Gue sempet tiap gue mau sholat tuh kayak ada yang deket gue. Tiap gue mau Allahu Akbar, ini tangan tuh kayak ada yang berat, nahan ke belakang gitu Bang. Iya. Jadi yang tadi saya bilang godaan. Di saat kita mau ibadah, mau baca surat-surat suci gitu ya, itu pasti bahasanya ada aja. Cuma selama ini kita nggak lihat gitu. Yang tadinya mungkin kita kan, saya kan Kang Arai gitu ya. Saya pun baru kalau sholat tiba, yang tadi ngantuk tiba pernah mengalami hal seperti itu. Cuman kalau Kang Arai ini lebih nyata gitu ya kejadiannya. Nah karena emang tugas mereka itu menggoda. Gitu. Dari segi keimanan lah, makanya sebenarnya kalau menurut saya segi keimanan yang digoda itu. Karena kan ya udah melihat yang mungkin orang tidak bisa lihat ya, akhirat gitu ya, kalau kata orang seperti itu ya, akhirat atau mungkin alam barzah gitu ya. Jadi sehingga mereka ini pengen menggoda nih gitu, mungkin emang ya ada tugas tertentu mungkin ke depan untuk Kang Arai. Seperti itu sih. Nah kita ngomong kayak gini nih, itu jin ataupun setan itu kan pasti ngedenger kan? Pasti. Kok terus berinding dong? Ya kalau kita ngomong gini tuh mereka pancing untuk penasaran, nimbrung bahasa seperti itu. Tapi kan kita kembali lagi, kita kan ngomonginnya bukan hal yang gak baik gitu ya, ngomonginnya untuk edukasi di alam nyata. Ya kalau mereka tersinggung ya berarti salah mereka, sama-sama tersinggung gitu ya. Dan bisa jadi juga kan buat teman-teman yang nonton di rumah, ya kan, mereka bisa aja ikutan nonton nih. Bisa jadi sebelah kalian itu. Iya. Karena mereka semua ini kan ada di sekitar kita. Oke, kita aja. Oke, mungkin cukup segini aja cerita dari Kang Arai mengenai kasus atau fenomena mati suri. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin punya cerita-cerita yang unik, cerita-cerita horor, cerita-cerita yang menyeramkan tentang apapun itu, kalian bisa langsung aja kirim email di sini atau bisa DM ke Instagramnya Misteri Kita. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Satria pamit undur diri bersama dengan Kang Yuda, bersama dengan Kang Arai. Jangan lupa tengok kanan kiri karena mereka bisa aja ada di sekitar kita.